Sudah bisa dimulai? Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang lagi di acara obrolan RTISI di hari ini. Dan kalau dari Facebook sudah kelihatan ya, Ya, hari ini kita udah berada datang. di ruang yang berbeda. Aduh, yang lebih lapang, luas juga gitu ya. Dan Luas. juga tamu-tamu yang gokil. Betul, personelnya juga berbeda. Betul. Di Oke. hari ini ada tamu istimewa. Dan mungkin dari yang tengah-tengah dulu kali ya, untuk Ya. memperkenalkan diri Atau kali. kita langsung masuk saja ke acara RTI kita. Untuk acara Oke? RTI, oke? Oke, siap. Halo teman-teman, apa kabar? Kita bersua lagi dalam acara obrolan RTISI bersama saya Amina Chandra. Dan saya Aditya. Oke, Dan dan juga tamu-tamu istimewa di hari ini. Tepuk Wah. tangan dulu. Mungkin untuk perkenalan diri dulu, siapa Om? Saya Tony Q. Asik. Ya. Mhm. ya, Saya Audi. Audi, Audi, Adi. Saya Andri. Andri. Wah, ini datang jauh-jauh dari Indonesia, sudah mampir ke beberapa tempat di Taiwan nih. Asik. Ngapain aja nih? Ya alhamdulillah kita puji Tuhan ya. Kita ada undangan main di 3 kota di Taiwan, Di mana aja tuh? di Ya. Taichung, Taichung, Taipei dan Taipei, Kaohsiung. Kaohsiung. Ya. Wah, berarti utara, tengah, selatan Ya. semua udah. Datang di utara dulu, Utara baru main dulu. ke tengah, Tengah, balik lagi ke lagi ke utara, balik ke selatan, balik ke selatan, Ini baru balik kayak lagi ke utara. lagi mencari kitab suci. Ya, iya. Oke, kemudian 3 tempat konsernya. Kemudian Iya, konsernya 3 tempat dan hari ini kita pas sekali baru sampai di stasiun Taipei langsung menuju ke RTI. luar biasa. Wah, Terima kasih loh senang atas sekali. waktunya nih, ngomong-ngomongnya. Kemudian nih gimana nih kesannya selama berarti total udah berapa hari di Taiwan? Eh, dari tanggal kita pertama kali itu datang tanggal berapa? 18 ya, 18. Oke. Langsung 19-nya main. ada main di Taichung ya. Kita menuju Taichung, terus dari Taichung terus 20-nya kita langsung ke Taipei lagi. Taipei. Taipei bolak-balik ya, kayak setrikaan. biar rapi. 20. Terus kita ada show di Taipei ya, terus dari 20 di Taipei terus kita malamnya langsung lanjut Ke mobil ke Kaohsiung. Kaohsiung. Kaohsiung, ya. Wow, Cukup luar lumayan biasa ya. panjang Jadi perjalanan. padat banget ya Ya. untuk acaranya. Dan untuk selama beberapa hari ini bagaimana dong kesannya? Mungkin untuk secara garis besar Taiwan gimana dong? Ya. Garis besarnya ya kita menikmati makanan-makanan. Asik. Apa mungkin boleh Cuacanya kan disebut- panas nih. Oh, Lebih iya. panas dari Indonesia enggak? Enggak sih, kalau karena saya tinggal di Bali ya, jadi Oh, oke. jadi panasnya kayaknya biasa. Buat saya biasa. Wah, sih. Piece of cake lah ya. Ya. Kita Kemudian bolak-balik masuk AC terus ya. nah, kalau dari konsernya sendiri gimana dong kesannya? Konsernya luar biasa. Saya sangat terkesan. Kita semua sangat terkesan sekali dengan konser. Bahkan pertama kali pun kita sudah terkesan dengan konsernya dan sampai hari ketiga semakin terkesan. Oke. Boleh tahu nggak untuk audiensnya itu warga Indonesia atau orang Taiwan juga ada, orang asing lainnya juga ada? Hampir 90% orang Indonesia ya. Oke. 90%. Tapi ada beberapa yang memang tamu-tamu yang mungkin berbahasanya beda. Oke. Kemudian dari 3 tempat ini yang menurut Om sendiri, Om Tony, yang paling hype, yang paling gacor, yang paling panas itu di mana? Taipei, Taichung, atau Kaohsiung? Sebenarnya Kaohsiung ya. Kaohsiung. paling banyak, paling paling banyak. lebih besar. Karena juga gedungnya. Tempatnya lebih besar. venue-nya Luas. lebih Venue-nya luas. lebih besar. Tapi di Taipei mungkin karena kecil dan di Taichung juga karena kurang besar ya. Bahkan barusan di stasiun saya ketemu ada orang Indonesia tiba-tiba di Fans lift juga. gitu begini-begini, saya pikir siapa nih itu kan. Asik. Terus boleh foto nggak, terus dia Oke. naik ke atas. Wow. Ternyata dia nggak dapet tiket. Ah. Nah itu pengalaman dia terharu banget. Wah, aku nggak bisa nonton konser tapi ketemu di sini gitu. Asik. Wah, kalau gitu tahun depan harus datang lagi Alah. ya. Amin. Mungkin kita wing dulu ini. Nah, Oke. untuk konser dari lagu-lagu yang dibawakan itu kebanyakan genrenya, karena setahu kita ya, Mas Tony sendiri kan musisi reggae. Apakah betul? Jadi untuk dalam konser tersebut lebih banyak membawakan lagu-lagu musik reggae. Ya hampir kan 100% kita memang album kita kan semuanya memang genrenya itu. Ya. Tapi kalau orang lain bilang genrenya
di luar negeri ya terserah lah. Iya. Iya. Kemudian kalau dari Taiwan sendiri, abis ini jadwalnya bakal kemana lagi nih Om? Apakah nanti bakal langsung, biasa kan kalau orang kesini band-band biasa, itu kan bakal lanjut lagi tuh mungkin ke Korea atau Jepang, karena kan biasa deket nih. Iya, iya. Kalau dari jadwalnya Om Tony abis Kita kesini gimana? lagi padat di Indonesia sendiri, karena kita lanjut ke Purbalingga. Itu mungkin cuma selang berapa hari, Sehari. selang sehari langsung Purbalingga, dari Purbalingga ke ulang tahun Jawa Tengah di Waduh, PP Semarang. mantap. Dari Semarang kita lanjut ke Jakarta lanjut lagi ke Bandung, Oh. Jakarta, Bandung ya. Medan. Dari Bandung saya balik dulu Bali, karena mertua datang. Istirahat. Itu pertanda, harus balik. Kalau gak Mantu gawat. yang baik ya. Ya, betul. balik dulu, kan mertua dari Australia kan. Oh iya. Terus dari tanggal 6 saya balik, 9-nya sudah ke Jakarta lagi. Kan tanggal 11 harus main di Jakarta. Ya. Dan kalau boleh tahu, apakah ini kali pertama untuk Taiwan? ke Taiwan? Iya. Taiwan. Oke, berarti harus ada yang kedua. Nggak boleh cuma satu. Harus ada 2, Biasanya 3, kalau ada 4. seri itu harus 1, 2, 3. Iya, betul gitu kan. Harus ada seri, nggak boleh cuma satu. Gitu. Ini harus loh nih bahasanya nih. Oke, mungkin dari kesan-kesan yang lain dari kakak-kakak yang lain, apa mau berbagi ke kita, Kakak misalkan Iya. selama konser di Taiwan Iya. gimana? Atau mungkin tadi bilangnya kuliner. Mungkin dari Kak Adi Atau sendiri. pemandangannya. Nah, Atau orang-orangnya nih. Ya, Ya. betul. Kalau saya sendiri lebih terkesan dari komunitas orang Indo di sini Oke. sangat solid banget, Mm-mm. banget. Bisa bikin komunitas Vespa terus. oh ya, ngomong-ngomong soal ini kita juga ada melihat videonya yang Iya. waktu itu sama komunitas Nomad kalau nggak salah. Iya, iya. Kemudian waktu naik motor bareng ya. Ya. Riding Oh, gitu. bareng, Nah, riding. kesannya gimana dong? Kemudian mungkin bisa diceritain sedikit pada hari itu gimana pas lagi Naik naik sepeda motor Vespa mengelilingi di mana itu? Taichung atau di mana? Di Kaohsiung. Di Kaohsiung. Gimana rasanya? Kalau Mungkin. kemarin ya itu kita merasa wah di sini ternyata komunitasnya Sangat sangat solid Solid. banget, Mm-mm. sangat dekat banget sama rasanya family banget lah mereka. Semuanya ya, bukan cuma ya mungkin karena ketemunya di luar negeri kan. Jadi Ya, rasanya merasa pasti- jauh ya. Iya, Jadi lebih rasanya bersatu. pasti, iya, ya itu sih Pak, itu yang paling Oh, bagus. kalau ini dari komunitas. Nah, kalau dari kakaknya sendiri nih, Kalau aku apa lagi nih? sesuai bentuknya, jadi kita ngomongin makanan Asik. aja. Oke, boleh. Coba. Dari hari pertama mungkin nih, nomor 1 favorit gimana dong? Makan. Makan. Sih. Nah, di sini makanannya ini sih kita banyak nyobain makanan-makanan baru yang emang belum pernah dicobain gitu. Maksudnya Contohnya? jenis-jenis makanan lah kayak tadi malam kita nyobain sup apa tuh ginseng apa yang isi daging kambing. Oh. Iya, itu memang belum pernah secara tes kita belum pernah. Secara tes belum pernah rasa tapi rasa sih masuk. Masuk. Dan Dan apa karena lapar nih? iya masuk. Pokoknya masuk. Terus untuk tahu yang di Taiwan udah coba belum? Aku sudah Oh, nyoba tahu putih itu ya? tahu yang Tahu di bau. Tahu Oh, bau. itu belum. kalau tahu bau belum nih, tapi tahu telur asin udah. Oke. Tapi itu juga mantap. Jadi selama ini makan di sini kita belum pernah fail. Oh iya. Ya. Jadi dari segi rasa memang udah pas kayak gitu ya. Ya, buatku pribadi. Tapi Oke. nggak tahu yang lain. Ya setelah beberapa apa ya istilahnya percobaan makanan kayak terutama apalagi kalau yang di seafood itu, yang di seafood itu rasanya memang apa namanya cocok buat lidah kita Iya. lah. Mungkin masih Asia juga ya. Ya, ya. Mungkin juga boleh coba sih ya buah-buah di Taiwan. Oh, Karena enggak. Taiwan Kemarin enggak juga ya? Kemarin kita ada studi turis tuh. Gimana dong? Ada tour di apa tuh namanya yang di Sijing. nyebrang di Pelabuhan Sijing. Sijing. Ya, Pulau Sijin ya? Sijing. Pulau Sijin. Lihat sunset tuh biasanya. Iya. Kemarin nyobain es buah. Iya, itu yang terkenal dekat pelabuhan itu. Ya, Besar segar sekali. banget itu. Iya, itu. Ya. Kan satu deretan Tapi itu kita semua jualan. nggak habis, terlalu besar. Gede. Tapi saya habis. Berarti masuk. Masuk. Tapi dari buah emang waktu itu makannya yang mangga punya. Karena emang Iya, lagi lagi musimnya musim sekarang. mangga. Ya, ini mangga semua. Mangganya Saya yang oke campur. sekali. Kita campur. Oke. Itu dari kuliner. Kemudian mungkin Kak, ini gimana dong? Apa? Yang paling berkesan nih selama beberapa hari datang ke Taiwan nih, yang pengen dibagikan ke kita nih. Ya selain makanan terus komunitas yang lain aku terkesan ini sih apa stage crew dan macam-macam itu Oke. ya di Banyak venue perempuan. banyak perempuan. Oh. Oke. Terus mereka yang bener-bener kayak gulung kabel. Terus kemarin kayak di Kaohsiung tuh. Mereka samperin ke big stage untuk ukur tinggi mulut
ukur tinggi Wah, banget. itu keren gitu. Jadi profesional sekali. Profesional ya. banget, sangat profesional. Kemudian juga ada beberapa penggemar yang waktu lagi nonton konser itu juga kayak ada sempat gambar-gambar gitu ya. Ya, Ya. itu. Mungkin boleh dong gambarnya dong, dikasih Ah, dulu, bisa. dikasih dulu Langsung asik ya. gambar ini, Ya, gambar keren itu. ini. Siapa nama pelukisnya? Trista. Trista. Jangan ditutup dong orang. Lihat dulu, mau dilihatin dulu. Sebentar. Oke, ini Nah. gambarnya ya. Oke. Oke, mungkin bisa Ada diceritain artinya dulu nggak sih nih. gambar ini? Itu ada tulis peace and love itu. Ya asik. sebenarnya dia hanya spontanitas yang menariknya mungkin karena dia dalam imajinasinya kan kita musik reggae ya. Iya. Jadi gambarannya sepertinya kayak wow. Ya peace, Ya. love gitu ya. Ya. Pantai, kemudian dengan ya ikonik lah dengan selancar. Iya. Gitu ya, dengan kulit yang lebih emang sawo Gelap mateng tenis. gitu ya. Di pantai. Di pantai emang yang santai-santai. Oke, siapa namanya tadi yang gambar? Trista. Trista. Tristatan. Oke, Wow, kayaknya luar kemarin biasa juga ya. ada beberapa yang konser juga selalu digambar ya sama dia ya kan? Iya, berarti iya. Berarti benar, emang lumayan itu berarti. Oke. Kemudian yang paling berkesan lagi dong. Tadi kuliner udah, konser udah, jalan-jalan, komunitas, kemudian juga yang stage crew. Kemudian yang lain mungkin ada lagi. Yang lain apa ya? Sebenarnya banyak tapi detailnya kita perlu ini ya. Oke. Ya terkesan ada juga bullet train juga. Oke, kalau itu yang paling berkesan. Nah, kalau untuk yang performance yang di Taiwan sendiri, apa ada kayak persiapan khusus gitu loh, yang udah dipersiapkan dari Om Tony sama Kita kru ini yang lain? main musik. Ada persiapan khusus beneran. Main musik aja penontonnya sudah sebanyak itu. Nah, Benar-benar apalagi kita persiapan. main musik itu tujuannya hanya enjoy. Iya. Bagaimana memberikan sesuatu apa namanya suguhan yang lebih apa ya menghibur lah gitu. Jadi kita nggak pernah formal gitu. Bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun kita bermain musik itu nggak pernah pakai Repertois. Oke. Songlist itu tidak Amina pernah juga ada. penasaran ya untuk Mas Tony sendiri. Kan Amina sempat membaca sih dari lulusan STM ya. Ya, ya. Nah, terus kenapa bisa menjurus ke musik dan musik itu pilihnya tuh reggae lagi? Sebenarnya waduh itu perjalanan jauh itu. Perjalanan jauh. mungkin waktu itu bisa ditebak kalau saya sendiri nebaknya mungkin waktu itu stres karena kuliahan, main musik. Nggak sempat kuliah malah. Mau kuliah tapi nggak bisa karena dulu kan sempat bekerja juga. Oke. Bekerja di pabrik, jadi quality, umur 20 tahun jadi quality control. Terus habis itu ternyata nggak bisa kan, cuma berapa bulan gitu. Balik Semarang jualan kaset. Dulu masih kaset ya. Jualan kaset di kamar, jadi di rumah di Semarang itu Full dibikin kaset. jualan kaset ya. Di situ makin mencintai musik. Nah akhirnya ya udah kita. Apakah karena Bob Marley yang juga saya sebagai bermain musik inspirasi itu untuk macam-macam. musik genre? Dulu saya main banjo di country music. Oke. Benjo. Banjo, Oke. ya. Kemudian Terus pernah main metal juga. metal. Sebenarnya pengalaman musiknya macam-macam ya. Oke. Akhirnya 1988 itu 1989 setelah country music kita main reggae. Di Oke. situ sepertinya band bubar masih mau main reggae. Band bubar masih mau main reggae. Ya udah di situ. Berarti genre yang paling klop di Paling hati, nyaman, yang paling paling nyaman, nyaman, paling paling masuk ya Paling reggae. enjoy, paling nyaman. Oke. Ya. Bahkan kayak teman-teman ini kan nggak, kalau rekaman kita nggak pernah tahu berarti. Maksudnya Rekaman nggak pernah tahu lagunya apa yang mau direkam. oh, Oke. Gitu. Ya. Udah datang studio aja. Datang studio rekaman. aja dah. Datang, udah. oh. Ya. Jadi bebas. Coba kasih komentar dulu. Kasih komentar dulu. Ya kadang-kadang Mas Tony juga nggak tahu lagunya apa mau direkam. Iya, tahu-tahu kita datang ya Mas, rekaman, udah datang ke studio, sama-sama kita nggak tahu lagunya kan. Ternyata Mas Tony datang tuh juga nggak tahu lagunya, lagunya juga belum jadi, dia Iya. baru bikin guide di situ, baru masukin lagu di situ, baru masukin lirik di situ semuanya. Oke. Oke. Ya, jadi jadi nggak perlu komunikasi ya, tinggal main musik gitu ya. Ya, Iya, tinggal direct, gejreng, udah main, udah. iya. Habis itu ya. Komunikasinya Ini paling sembari mudah jalan. nih, ini yang paling mudah bermain ini, paling mudah bermain. Ini apa ya? Ini juga apa namanya gabung ke Rastafari sama Om Tony juga ini. Apalagi saat rekaman tuh aku bikin sebelumnya ada band juga rekaman. Cuma kalau Iya. dulu di yang normalnya band kan kalau rekaman kita latihan dulu yuk, latihan Iya. dulu lagu udah Ya. jadi kita rekam. Ya. Kalau ini enggak, kita nggak tahu apa-apa buta, tiba-tiba ke studio ya kita rekaman. Gitu. Lagunya apa? Udah ntar aja. Itu Asik. jawabannya. Ada banyak kejutan itu kan. Kita rekaman dulu baru latihan. Nah, lebih seringnya gitu. Kita rekaman dulu, lagu jadi, kalau mau dibawain baru kita latihanin. Jadi dibalik, Iya, terbalik. berbalik. Artinya sudah punya bahan pokok lah gitu. Tapi ya serunya di situ. Karena pengalamannya sebelumnya kan kalau kadang-kadang latihan dulu begitu main ternyata
lupa semua gitu. Jadi ngapain latihan gitu Tapi kan. kalau selama konser ini nggak ada yang lupa lah ya. Iya. Masih Enggak, kita memang main-main mengalir aja. ya, mengalir. Bahkan kalau di tengah-tengah pun saya pengen berhenti ya berhenti aja kan. Oh gitu. Oke, ya untuk acara di radio RTI SI kita selesaikan sampai di sini dulu dan kita berlanjut dengan obrolan di live FB RTI. Betul. Jadi sekarang kita bakal lanjut tapi Ya. di live Facebook. Kalau tadi ya radio. Oke. Jadi ini mungkin yang lain lagi nih apa yang pengen di-share selama berada di Taiwan ini yang mungkin dari sisi transportasinya kayak tadi datang ke sini naik apa kalau Naik Blue Train. oh bullet train Apa namanya Blue Train sih? HSR, HSR. High Speed high speed Railway. railway ya. Cepet ya. Iya. Cepet. Kita ke sana Musnya naik Indo lah. sleeper kan. Kita naik bus. Aku sama beberapa naik sleeper ke sana. Mm-mm. Berapa jam kita? 4 jam. Tadi kesini kayak baru duduk. Sampai. Betul nggak nyampe. Tapi waktu tidur kamu nggak tahu kan 2 jam. Nah itu baru duduk langsung gitu. Iya total 3 jam. Iya. Kemudian ada yang pengen disampaikan lagi, mungkin karena waktu itu kita juga ada sempat melihat beberapa foto pas lagi tampil itu juga kayak ada beberapa komunitas Indo yang masuk ke musik itu datang gitu loh untuk kayak meramaikan kayak gitu loh. Nah kalau boleh tahu itu gimana dong rasanya? Yes, Tiba-tiba kayak ada ya komunitas- sebenarnya kita sangat terbuka sekali ya dengan hal-hal baru atau hal-hal yang bersifat komunitas ya. Artinya gini, kita tidak membatasi bahkan tidak membatasi jenis musik sama semua sama lah. Tapi yang kita bangun adalah persaudaraan. Dan itu aja sih. Dalam komunitas Sergei saya selalu bangun persaudaraan. Jadi apalagi tema saya kan selalu semakin banyak teman semakin asik. Oh. Bener. Jadi dari untuk grup Rastafara ini Ya. lagu-lagunya itu Om yang bikin? Iya. Semuanya Om sendiri? Iya. Wow, luar biasa. Tadi kau udah dijelasin. Heeh. Kita nggak tahu apa. Nah, Oke, luar biasa. Kita nggak tahu apa. Terus dari untuk jenis-jenis lagunya apa mungkin dari liriknya, isi lagunya, apakah juga ada unsur-unsur tertentu yang lebih mendominan di lagu-lagunya? Kalau saya lebih melihat apa namanya ya lebih kepada sosial politik lah ya. Artinya gimana masyarakat mengalami apa, terus kita mengalami apa, politik lagi apa gitu. Ya. Kita semua ada. Jadi lebih variatif lah. Ada soal politik, ada soal cinta, ada soal banyak hal. Lebih apa ya? Nggak melulu cinta, tapi juga tidak melulu politik gitu. Jadi Ada mau yang cari lain-lain. lagu yang bentuknya apa aja di situ ada. asik. Lirik yang mewakili apa nih? Oke. Seperti kayak gembira adalah obat. Nah, Sampai tentang kuliner. Nah, tentang kuliner ada juga. jangan-jangan Ya. nanti Mungkin juga sebagai apa ya, penyejuk ya bagi Iya. masyarakat. Iya, iya. Terus kalau untuk berkaitan mungkin boleh agak sedikit menjurus ke politik Indonesia saat ini, apakah dari lagu-lagu Rastafara ini juga ada penyampaian ini unsur-unsur politik untuk Indonesia? Waduh, banyak sekali. Banyak ya? Banyak kalau gitu sekali. pilih satu aja. Ya, pilih satu aja. Ada Republik Sulap. Yang paling baru Republik Mafia. Oh, iya. Gimana dong kalau yang itu? Penyampaiannya apa nih yang Ya, hendak yang disampaikan? pengen Menyampaikan disampaikan. realita hidup di Indonesia, bahwa realita hidup di Indonesia itu kita masih berkutat pada kayak perjuangan ekonomi, perjuangan demokrasi. Ya banyak hal yang memang kita harus perjuangkan gitu. Nah, salah satunya kita hanya bisa berjuang dari sisi musik. Melalui musik kita siapa tahu itu menjadi sebuah syiar juga, menjadi sebuah informasi yang bisa menyejukkan, tapi juga yang bisa menggelitik untuk orang melakukan hal yang lebih baik. Nah itu aja sih. Oke, tadi yang tadi namanya Republik Mafia. Ya. Nah, itu keren tuh lagunya. Coba kalau didengerin. Nah, kemudian untuk yang terakhir mungkin ya, ini ada nggak nih yang pengen disampaikan kepada teman-teman kita yang di Indonesia, apalagi bagi yang emang udah menyempatkan waktunya nih datang untuk menyaksikan konsernya, baik itu yang di Taipei atau di Taichung atau yang di Kaohsiung. Ya. Ada nggak nih yang pengen disampaikan kepada teman-teman semua nih, Om? Iya, apa yang disampaikannya kemarin ya, contohnya tadi saya bilang ketemu orang yang nggak sempat beli tiketnya karena kehabisan. Nah itu berarti kan salah satu sesuatu perlu tampungan kan. Nah kalau maunya kita dipanggil lagi, tempatnya mungkin lebih Kalau ini kita Kapasitasnya wing-wing dulu nih, Iya. sama orang depan wing-wing dulu ya. kapasitasnya mungkin lebih ya. Saat ini positif, Om. Paling tidak mirip-mirip di Kaohsiung lah. Kaohsiung kan itu lumayan cukup lumayan. Ya cuman ya itu ya mungkin kalau ada teman-teman Indonesia yang mendengar hari ini, ya harapannya
bahwa di suatu konser itu yang nggak boleh merokok ya jangan merokok itu aja. harus Bah, itu aja, menaati dan peraturannya. harus membuang sampah di tempatnya. Itu selalu saya gembar-gemborkan. Oke, Ya. jadi itu dari Om Tony. Mungkin yang Ya. lain ada yang pengen disampaikan juga kepada teman-teman semua? Mungkin Apa ya? Ya undang lagi aja deh. ini ke teman-teman Catat, semua. catat ya, dicatat. Ini saya curiga, ini ngomong sama teman-teman yang di Indo di Taiwan atau sama orang yang depan ini? Sama yang depan. Ya siapa tahu juga orang Indo yang di Indonesia kan, wah ada konser saya pengen sekalian Pengen sekalian. liburan, Ya. sekalian nonton bisa. Jadi juga. dua-duanya Ya, teman-teman. bisa juga. Oke, mungkin yang lain. Nah, Kak, ada yang pengen disampaikan? Mungkin komunitasnya. Pastinya terima kasih buat panitia Hasan, makasih banyak semua Ini panitia. yang ditunggu-tunggu nih. Ya, ya yang semua juga yang udah datang ke konser dan semua teman-teman yang udah ngejamu kita juga di tempat makan yang warung-warung Indo. Hmm. Dan yang paling penting sih semoga tetap solid ke depannya, tetap baik. Luar biasa. Tepuk tangan lagi. Kemudian terakhir. Terakhir. Wah, asik. Kita kasih waktu 15 Kasih waktu menit. 15 menit. 20 menit saya. Oke. Ya, saya salam damai buat semua teman-teman di Taipei dan di manapun. Terima kasih. Bentar. 15 menit jadi 5 detik. Biar damai semua, Mas. Asik. Namanya yang panjang gitu ya. Oke lah, jadi intinya dengan berakhirnya kata-kata penutup tadi ya, maka dari itu kita juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Udah Dan nyempetin juga waktunya terima buat kasih. datang ke Terima sini. kasih. Ya, sukses selalu. Kemudian juga mungkin di depan ya, tahun depan atau gimana kabar ya. Ya. Dan juga terima kasih nih buat teman-teman yang udah hadir di acara live kita dan juga di radio yang sudah mendengarkan. Dan sekali lagi karena masalah waktu, maka dari itu acara obrolan RTISI sampai di sini Undur dulu. diri dulu. Sampai jumpa semua. Bye-bye. Terima kasih. Bye bye. Yo, Mas. Salam. Yo, man.